SPK 24E Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pegangan bagi manusia untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap benar atau salah. Dalam konteks kehidupan politik Indonesia, etika politik memegang peranan penting karena ia mengatur bagaimana para aktor politik termasuk pemerintah, pejabat publik, partai politik, dan warga negara bertindak serta mengambil keputusan dengan penuh integritas. Etika politik menekankan transparansi, tanggung jawab moral, kejujuran, dan kepedulian terhadap kepentingan publik sehingga setiap kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang memberikan arah, moral, dan spiritual bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai normatif seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi pedoman universal bagi perilaku masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat difungsikan sebagai sistem etika, ia memberikan standar moral yang dapat diterapkan pada semua bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sampai hubungan sosial sehari-hari. Selanjutnya, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila berfungsi sebagai penuntun moral bangsa agar tetap sesuai jati diri dan nilai luhur Indonesia. Yang pertama itu menjadi pedoman agar individu, kelompok, dan pimpinan politik berperilaku berdasarkan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Yang kedua itu berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah perbedaan agama, suku, budaya, dan kepentingan. Yang ketiga itu mencegah munculnya penyimpangan politik seperti korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada Pancasila sebagai etika politik. Pancasila menjadi pedoman yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara negara dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kekuasaan. Pemerintah, pejabat publik, partai politik, serta masyarakat harus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam bertindak demi menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan dapat dipercayai. Misalnya, sila persatuan Indonesia mengharuskan setiap kebijakan politik menjadi integrasi nasional, sedangkan sila keadilan sosial menuntut kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Etika politik berbasis Pancasila juga menekankan prinsip musyawarah, mufakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga orientasi pada kepentingan umum. Kemudian ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dalam perkembangan zaman modern, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi membawa pengaruh budaya, nilai individualisme, dan pola pikir pragmatis yang dapat menggeser komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai kebersamaan dan moralitas. Selain itu, dinamika politik yang penuh kepentingan seringkali menyebabkan nilai Pancasila hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Korupsi, intoleransi, disinformasi, serta konflik kepentingan masih menjadi fenomena yang menghambat penerapan etika Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali peran Pancasila melalui pendidikan karakter, regulasi yang tegas, internalisasi nilai dalam lembaga pemerintahan, serta pembinaan integritas bagi pejabat publik. Selanjutnya ada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus menghormati kebebasan beragama, menjaga toleransi, dan hidup rukun antar pemeluk agama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana menghargai martabat manusia, bersikap adil, sopan, dan menolak segala bentuk kekerasan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung demokrasi yang berkeadaban. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mendukung pemerataan pembangunan, menciptakan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Aktualisasi keseluruhan sila terlihat melalui sikap menghargai perbedaan, taat hukum, berpartisipasi dalam demokrasi, serta berperan menjaga keamanan dan persatuan bangsa. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan Pancasila berfungsi sebagai sistem etika yang memberikan arah moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan etika politik menjadi dasar untuk membentuk perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam dunia politik. Sementara Pancasila menjadi sumber nilai yang menuntun interaksi sosial, keputusan politik, serta kebijakan publik agar selaras dengan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika politik, Pancasila tetap berperan sebagai perekat keberagaman bangsa dan penjamin agar penyelenggaraan negara berjalan secara demokratis, bermoral, dan sesuai kepentingan rakyat. Aktualisasi setiap sila dalam kehidupan nyata memperkuat
karakter bangsa sehingga tercipta masyarakat yang toleran, adil, berkeadaban, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sekian dan terima kasih.